Bapak dan Ibu, memasuki usia senja bukan berarti kita menjadi lemah atau tak dianggap. Justru di usia inilah seseorang sering dinilai bukan lagi dari harta atau jabatan, tetapi dari sikap dan kebijaksanaan yang ia tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua yang sebenarnya memiliki pengalaman hidup luar biasa, namun tidak semua mampu menunjukkan nilai itu dengan cara yang membuat orang lain semakin menghormati. Padahal ketika kita menunjukkan sikap yang bijak, tenang dan dewasa, orang, baik anak, cucu, tetangga maupun masyarakat, akan memandang kita dengan penuh hormat. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu boleh berbagi dulu di komentar. Sekarang tinggal di kota mana? Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, atau mungkin di luar negeri? Atau di kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Dengan saling menyebutkan daerah, kita bisa merasakan bahwa perjalanan hidup kita berbeda-beda, tapi tujuan kita sama, ingin menjalani usia senja dengan bermartabat dan dihargai. Banyak orang tidak menyadari bahwa penghormatan itu tidak bisa diminta. Ia muncul dari cara kita bersikap. Ada orang tua yang disegani bukan karena tinggi suara, tetapi karena tutur katanya lembut namun tegas. Ada lansia yang dihormati bukan karena kaya, tetapi karena hatinya lapang dan mampu mengelola emosi. Dan ada pula orang tua yang semakin dicintai bukan karena memberi banyak, tetapi karena mengerti kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Semua itu adalah bentuk-bentuk kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Di usia senja, kita mungkin tidak lagi sekuat dulu mengangkat barang berat atau bekerja dari pagi sampai malam. Tetapi kita punya sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan. Ketika seseorang mampu menjaga ketenangan di tengah masalah, orang di sekitarnya merasa aman berada dekatnya. Dan rasa aman itu adalah alasan mengapa orang mudah menghormati. Sikap bijak selalu membuat kita terlihat lebih dewasa, lebih stabil, dan lebih terarah. Namun tidak semua orang otomatis menjadi bijak seiring usia. Banyak pengalaman hidup yang datang dan pergi, tetapi hanya sebagian yang berubah menjadi kebijaksanaan. Dan 3 sikap yang akan kita bahas dalam video ini adalah sikap-sikap yang justru membuat orang tua tampak lebih berwibawa, lebih dihormati dan lebih dicintai di usia senja. Sikap yang sederhana tapi dampaknya besar pada cara orang memandang kita. Dalam segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas satu persatu sikap bijak ini dengan contoh nyata, alasan mengapa sikap itu penting, serta bagaimana cara menerapkannya dengan lembut tanpa memaksa. Bapak dan Ibu mungkin akan melihat bahwa 3 sikap ini bukan hanya membuat kita lebih dihormati, tetapi juga membuat hidup kita jauh lebih damai di usia senja. Bapak dan Ibu, sikap pertama yang membuat seorang lansia terlihat berwibawa dan dihormati adalah kemampuan untuk tetap tenang saat menghadapi masalah. Di usia senja kita sudah melewati banyak badai kehidupan, masalah ekonomi, kesehatan, anak, pekerjaan, bahkan kehilangan. Semua itu membuat kita lebih matang. Dan ketika seseorang mampu menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin, orang-orang di sekitarnya akan merasa aman dan hormat. Masalah tidak pernah berhenti menghampiri, bahkan setelah usia 60 tahun. Ada kabar dari anak yang membuat hati cemas. Ada kesehatan yang naik turun. Ada lingkungan yang berubah cepat. Tetapi sikap tenang menunjukkan bahwa kita tidak terombang-ambing oleh keadaan. Tenang bukan berarti tidak peduli, tapi kita memilih cara paling dewasa untuk merespons. Justru di saat banyak orang bereaksi dengan panik atau marah, ketenangan kitalah yang menjadi sumber kekuatan bagi keluarga. Coba Bapak dan Ibu bayangkan seseorang tua yang cepat marah, mudah tersinggung, dan setiap masalah kecil langsung menjadi besar. Biasanya, orang di sekitarnya akan menjauh pelan-pelan. Mereka takut mendekat karena suasananya tegang. Namun lansia yang tenang, tersenyum, dan memilih kata dengan lembut justru membuat orang nyaman bercerita. Mereka merasa dihargai, merasa didengar, dan akhirnya rasa hormat itu tumbuh dengan sendirinya. Ada kisah ringan tentang Pak Rahman, 67 tahun. Suatu hari cucunya memecahkan vas bunga kesayangan yang diberikan almarhum istrinya. Semua orang panik dan takut ia marah. Tetapi Pak Rahman hanya tersenyum, menghela napas dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Benda bisa diganti. Yang penting kamu tidak terluka." Sejak hari itu anak cucunya semakin hormat. Mereka melihat kedewasaan dan ketenangan yang tidak semua orang miliki. Inilah kekuatan sikap tenang.
tanpa suara keras, tanpa menuntut hormat, tetapi otomatis dihargai. Ketika kita memilih untuk tenang, tubuh juga lebih sehat, tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih jernih untuk mengambil keputusan. Tuhan pun memberikan ketenangan kepada siapa yang hatinya terjaga. Di usia senja, ketenangan bukan hanya sikap, tetapi hadiah untuk diri sendiri. Bapak dan Ibu, jika sikap tenang ini terasa penting, boleh tulis di komentar apakah Bapak dan Ibu termasuk orang yang mudah tenang, atau justru masih sering terbawa emosi. Cerita Bapak dan Ibu bisa jadi pelajaran untuk penonton lain. Dan supaya kita bisa melanjutkan pembahasan sikap bijak berikutnya di video-video mendatang, Bapak dan Ibu boleh mendukung channel ini dengan menekan subscribe sebagai bentuk kebersamaan, bukan kewajiban, tetapi agar kita tetap tersambung dalam perjalanan usia senja ini. Bapak dan Ibu, sikap bijak kedua yang membuat orang semakin menghormati kita di usia senja adalah kemampuan untuk tahu kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam. Kedengarannya sederhana, tetapi justru inilah tanda kedewasaan yang paling sulit dimiliki banyak orang. Di usia muda kita sering ingin didengar, tetapi di usia senja, kebijaksanaan justru lahir dari kemampuan menahan kata ketika kata itu tidak membawa manfaat. Banyak masalah keluarga sebenarnya berasal bukan dari tindakan, tetapi dari kata-kata. Ada orang tua yang bermaksud baik memberi nasihat, tetapi disampaikan dengan cara yang membuat anak merasa ditekan. Ada pula yang mengomentari hal kecil seperti pekerjaan, pasangan, atau gaya hidup anak, sehingga hubungan menjadi renggang. Padahal seringkali anak tidak membutuhkan banyak pendapat. Mereka hanya ingin didengarkan. Sikap bijak bukan berarti membiarkan hal buruk terjadi, tetapi sebagai orang tua, kita memilih waktu yang tepat. Ada kalanya kita memberikan pendapat dengan lembut ketika suasana tenang. Ada kalanya kita menahan diri meski hati ingin bicara. Mengapa? Karena kata-kata yang keluar pada waktu yang salah bisa lebih menyakitkan daripada teriakan. Tetapi yang disampaikan pada waktu yang tepat bisa terasa seperti pelukan hangat. Ada kisah dari Bu Lilis, 62 tahun. Anaknya sedang mengalami masalah rumah tangga. Bu Lilis ingin sekali memberi solusi, ingin mengatakan mana yang benar dan salah. Tapi ia memilih menunggu. Ia hanya berkata, "Ibu selalu di sini kalau kamu butuh teman bicara." 2 minggu kemudian barulah anaknya datang membuka diri. Ketika ia sudah siap mendengar, barulah nasihat menjadi berarti. Keputusan Bu Lilis menahan kata-kata sementara membuat ia lebih dihormati sebagai ibu, bukan karena tegas, tetapi karena bijak. Di usia senja diam bukan tanda kalah. Diam adalah kemampuan untuk memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Kadang diam adalah cara melindungi hati sendiri. Kadang diam adalah bentuk penghormatan pada perasaan orang lain. Dan kadang diam adalah jalan menuju hubungan yang lebih harmonis. Orang yang mampu memilih kata seperti ini biasanya lebih dihormati, bukan karena keras, tetapi karena halus. Dan yang paling indah ketika kita memilih kata-kata dengan bijak, orang di sekitar kita justru lebih sering meminta pendapat. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa ketika kita berbicara, itu berarti penting. Sikap inilah yang membuat orang tua menjadi tempat pulang secara emosional. Kebijaksanaan lahir bukan dari banyaknya kata tetapi dari tepatnya kata. Bapak dan Ibu, sikap bijak ketiga yang justru membuat kita semakin dihormati di usia senja adalah tidak mencampuri urusan anak secara berlebihan. Banyak orang tua tidak bermaksud buruk. Mereka ikut campur karena peduli, karena sayang, atau karena takut anaknya salah langkah. Namun tanpa disadari, campur tangan yang terlalu dalam justru membuat anak menjauh dan hubungan menjadi kaku. Sementara orang tua yang tahu batasan akan jauh lebih dihargai. Anak-anak yang sudah dewasa punya hidupnya sendiri. Mereka punya cara berpikir, cara bekerja, cara mengatur rumah tangga, bahkan cara mendidik anak. Dan meski menurut kita kadang tidak ideal, mereka perlu ruang untuk belajar. Bapak dan Ibu pun dulu pernah melewati masa ketika ingin diberi kepercayaan oleh orang tua, bukan dikendalikan. Kini giliran kita memberikan ruang itu pada generasi berikutnya. Ada cerita ringan dari Pak Suroto, 70 tahun. Anaknya baru menikah dan sering berbeda pendapat dengan istrinya. Sebagai orang tua, ia ingin membantu, ingin menengahi. Tapi ia sadar bahwa jika ia masuk terlalu dalam, anaknya akan bergantung pada pendapatnya.
Maka ia memilih langkah yang bijak, mendengarkan, menguatkan, tetapi tidak mengambil alih. Sikap itu membuat anaknya semakin menghormati dan sering datang untuk meminta masukan, bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya. Sikap tidak mencampuri bukan berarti acuh. Justru itu tanda bahwa kita menghormati kehidupan anak-anak kita. Kita hadir saat diminta, tetapi tidak memaksakan nasihat. Kita memberikan contoh lewat sikap, bukan lewat tekanan. Dan ketika anak merasa dihormati, mereka akan balik menghormati kita dengan lebih dalam. Hubungan menjadi lebih hangat, lebih dewasa, dan lebih terbuka. Bapak dan Ibu, di usia senja kita sebenarnya sudah melewati masa mengendalikan. Kini saatnya memasuki masa mendampingi. Dan mendampingi membutuhkan hati yang lembut, bukan tangan yang memaksa. Mengurangi campur tangan bukan berarti kehilangan peran, justru membuat peran kita lebih berarti dan lebih dihormati oleh keluarga. Kalau bapak dan ibu setuju bahwa orang tua yang tahu batasan justru lebih disayangi, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Kita belajar bersama melalui pengalaman masing-masing. Dan bagi bapak dan ibu yang ingin terus mengikuti pembahasan seperti ini, boleh mendukung channel ini dengan menekan subscribe sebagai tanda kebersamaan, dan agar kita tetap terhubung dalam perjalanan usia senja yang penuh makna ini. Bapak dan Ibu, ada satu sikap bijak yang sering dilupakan, padahal mampu membuat orang semakin menghormati kita di usia senja. Sikap itu adalah ketegasan yang lembut. Banyak orang tua menjadi terlalu pasrah karena merasa sudah tua, sehingga menerima perlakuan yang kurang pantas, menahan ucapan, atau memendam perasaan hanya agar tidak merepotkan. Padahal nilai diri seseorang tidak hilang meski rambut memutih. Ketegasan yang lembut bukan berarti marah, bersuara keras atau memerintah. Justru sebaliknya, ini tentang kemampuan menyampaikan batasan dengan cara halus, sopan, dan penuh wibawa. Ketika bapak dan ibu bisa berkata, "Tidak apa-apa, tapi saya kurang nyaman," atau "Bapak setuju, tapi ada hal yang ingin disampaikan," itu menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri sambil tetap menjaga perasaan orang lain. Ada kisah buruk Mini, 68 tahun, yang sering dijadikan tempat curhat cucunya. Kadang cucunya meminta uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dulu buruk Mini selalu memberi karena takut cucu kecewa. Namun lama-kelamaan, ia merasa tidak dihargai. Suatu hari ia berkata dengan lembut, "Nenek sayang kamu, tapi nenek juga punya kebutuhan. Kalau kamu perlu sesuatu, kita bicarakan baik-baik ya." Tanpa marah, tanpa meninggikan suara. Hasilnya, cucu justru semakin menghargai nenek karena ia melihat ketegasan yang sopan dan dewasa. Ketegasan yang lembut membuat orang-orang di sekitar kita belajar untuk tidak sembarangan. Anak menjadi lebih peka, cucu menjadi lebih hormat, dan orang lain lebih menghargai batasan yang kita tetapkan. Kadang, sikap lembut tanpa batas membuat orang tidak tahu bahwa kita juga punya rasa lelah, punya rasa ingin dihargai. Dengan bersikap tegas, kita mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukan kita dengan penuh respek. Di usia senja, menjaga harga diri itu penting. Kita boleh tua, tetapi martabat tidak pernah menua. Ketika kita berani menyatakan batas, hati kita lebih tenang, pikiran lebih damai, dan hubungan dengan keluarga menjadi lebih sehat. Karena perasaan dihormati bukan datang dari usia, melainkan dari cara kita memposisikan diri. Dan yang paling indah, ketegasan yang lembut membuat kehadiran kita dihormati. Bukan karena kita ditakuti, tetapi karena kita dipahami. Orang lain akan menyadari bahwa kita bukan hanya orang tua yang harus dijaga, tetapi juga pribadi yang tetap punya suara dan nilai. Itu yang membuat masa tua kita lebih bermartabat dan penuh kehangatan. Bapak dan Ibu, ada satu sikap yang membuat seseorang terlihat dewasa, berwibawa, dan layak dihormati, yaitu kemampuan mengelola emosi tanpa mudah tersinggung. Di usia senja, kita sudah melalui banyak badai hidup, tapi anehnya, justru di usia inilah hati bisa menjadi lebih sensitif. Kadang karena kesepian, kadang karena rasa lelah, kadang karena merasa keberadaan kita tidak lagi sepenting dulu. Padahal, ketenangan dalam menghadapi ucapan atau sikap orang lain dapat menjadi magnet yang membuat orang semakin menaruh hormat. Orang yang tidak mudah terpancing, yang tersenyum ketika mendengar hal kurang enak,
atau yang memilih diam saat suasana panas. Mereka terlihat kuat, bukan karena tak bisa marah, tapi karena mampu menahan diri. Ada cerita tentang Pak Dirman, 70 tahun. Di keluarga, ia dikenal sebagai sosok yang dulu keras dan mudah marah. Namun setelah pensiun, ia belajar menerima hidup lebih perlahan. Suatu hari cucunya berkata tanpa sengaja, "Kakek kok jalannya lambat ya?" Dahulu mungkin Pak Dirman akan tersinggung. Tapi kali itu ia hanya tersenyum dan menjawab, "Namanya juga kakek, tapi langkahnya tetap menuju ke kamu." Mendengar itu, seluruh keluarga tertawa dan justru semakin sayang kepadanya. Emosi yang stabil menciptakan suasana rumah yang ringan. Anak dan cucu jadi lebih betah berbicara, lebih nyaman curhat, lebih sering mendekat. Berbeda dengan orang tua yang cepat tersinggung, keluarga kadang malah memilih diam atau menjaga jarak karena takut salah bicara. Bapak dan Ibu, tenang bukan berarti lemah. Justru itu bentuk kebijaksanaan yang sudah dibangun dari pengalaman panjang. Dengan mengelola emosi, kita bukan hanya menjaga hati sendiri, tetapi juga menjaga hubungan. Kadang satu senyum bisa meredakan suasana, satu kalimat lembut bisa mengubah arah pembicaraan, dan satu pilihan untuk diam bisa mencegah masalah panjang. Itulah kekuatan orang tua yang penuh hikmah, dan bila Bapak dan Ibu merasakan manfaat dari pembahasan ini, saya senang sekali bila Bapak dan Ibu ikut menemani perjalanan channel ini dengan menekan tombol subscribe. Tidak perlu sekarang, cukup jika dirasa konten seperti ini bermanfaat. Silakan juga tinggalkan komentar agar saya bisa mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat. Kehangatan dari Bapak dan Ibu adalah semangat bagi kami untuk terus menemani di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ada satu sikap yang membuat orang semakin menghargai kita. Kemampuan untuk tetap mandiri, tetapi sekaligus tidak menolak bantuan dengan keras. Banyak orang tua ingin dihormati dengan menunjukkan bahwa mereka masih bisa mengurus semuanya sendiri. Tapi kadang, sikap terlalu ingin kuat justru membuat anak atau cucu merasa serba salah. Mau membantu takut dianggap meremehkan, tidak membantu pun takut dianggap tidak peduli. Sikap bijak yang dihormati banyak orang adalah tetap melakukan hal yang kita mampu, namun menerima bantuan dengan lapang dada ketika diperlukan. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita menghargai perhatian orang lain. Bahkan, menerima bantuan dengan senyum bisa membuat anak dan cucu merasa dibutuhkan, bukan menjadi pengganti peran kita, tetapi menjadi pelengkap kasih sayang yang saling menguatkan. Ada cerita ringan tentang Ibu Ratna, 7 tahun, yang hidup mandiri sejak suaminya meninggal. Ia masih memasak sendiri, menyapu halaman, bahkan berkebun kecil di belakang rumah. Suatu hari cucunya datang dan berkata, "Nenek, biar aku yang angkat galon ya." Dulu Ibu Ratna mungkin akan menjawab, "Ah, nenek masih kuat." Tapi kali itu, ia hanya tertawa dan berkata, "Kalau begitu nenek traktir kamu teh hangat." Cucu itu girang bukan main. Bukan karena mengangkat galon, tapi karena merasa ikut berperan dalam hidup neneknya. Perilaku sederhana seperti ini membuat orang di sekitar kita merasa dihargai. Mereka melihat bahwa kita bukan hanya mampu berdiri sendiri, tetapi juga tidak gengsi menerima kebaikan. Kemandirian adalah kehormatan, namun penerimaan yang tulus adalah kelembutan hati yang membuat orang semakin menghormati kita. Tidak berlebihan, tidak menyusahkan, dan tidak memaksa diri sampai menyakiti tubuh sendiri. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja bukan perlombaan siapa yang paling kuat. Ini adalah masa untuk menikmati buah dari perjalanan panjang. Jika kita masih mampu, itu anugerah. Jika kita butuh bantuan, itu juga anugerah, karena Allah masih mengirimkan orang-orang baik di sekitar kita. Yang membuat kita dihormati bukan terletak pada seberapa banyak yang kita lakukan sendiri, tetapi bagaimana kita mengelola peran tanpa kehilangan kelembutan hati. Ketika kita bijak menjaga kemandirian tetapi juga bijak menerima bantuan, kita menunjukkan bahwa usia senja adalah masa untuk seimbang, masa untuk kuat, namun juga masa untuk bersyukur karena masih dikelilingi orang-orang yang peduli. Dan dari sikap seperti ini, hormat itu datang dengan sendirinya, bukan diminta tetapi tumbuh dari ketulusan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia senja, satu kualitas yang membuat seseorang semakin dihargai adalah kemampuan mengendalikan diri saat menghadapi perbedaan pendapat.
Kita semua pernah melihat orang tua yang keras kepala, mudah tersinggung, atau merasa paling benar hanya karena lebih tua. Tetapi kita juga mengenal sosok orang tua yang kalau bicara tenang, kalau berbeda pendapat tidak memaksa, dan kalau tersinggung pun bisa menahan diri dengan bijak. Sikap kedua inilah yang membuat hati orang lain otomatis menghormati. Di zaman sekarang, anak-anak memiliki cara berpikir berbeda, teknologi berubah cepat, dan dunia tidak lagi sama seperti masa muda kita dulu. Jika kita memaksakan pandangan lama tanpa ruang untuk mendengar, hubungan bisa renggang. Tapi ketika kita mau mendengarkan, meski tidak selalu setuju, anak-anak justru melihat kita sebagai orang bijak, bukan orang keras. Kadang, yang mereka butuhkan bukan persetujuan mutlak, tapi ruang untuk merasa dihargai. Ada cerita ringan tentang Pak Hasan, 71 tahun. Suatu sore anaknya bercerita ingin pindah kerja ke luar kota, tapi terlihat ragu karena takut pendapat ayahnya berbeda. Dalam hatinya Pak Hasan sebenarnya ingin anak itu tetap dekat. Namun ia memilih menahan kalimat yang ingin keluar. Ia hanya berkata, "Kalau itu baik untuk masa depanmu, ayah doakan yang terbaik." Anak itu tertegun, lalu memeluknya. Keputusan Pak Hasan mungkin tidak mudah, tetapi sikapnya membuat anaknya semakin hormat. Tidak ada nada memaksa, tidak ada bentakan, hanya doa dan keikhlasan. Sikap mengendalikan diri seperti ini bukan kelemahan. Justru ini menunjukkan kematangan hati. Ketika kita tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung, dan tidak memaksakan kehendak, kita menanamkan suasana yang membuat rumah terasa aman. Orang yang bisa mengendalikan diri jarang meninggalkan luka, jarang menciptakan jarak, dan justru dihormati oleh semua yang mengenalnya, bahkan oleh menantu yang biasanya lebih sensitif terhadap ucapan orang tua. Mengendalikan diri juga berarti memilih diam pada saat tertentu. Bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena kita tahu mana yang penting dan mana yang hanya akan memicu masalah. Di usia senja, kita sudah cukup melihat dunia untuk memahami bahwa tidak semua perbedaan perlu jadi perdebatan. Kadang, diam adalah bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi. Bapak dan Ibu, bila menurut Anda sikap seperti ini penting untuk dibahas, saya senang sekali mendengar pengalaman Anda. Pernahkah Bapak dan Ibu menghadapi situasi di mana menahan diri justru membuat suasana jadi lebih baik? Silakan ceritakan di kolom komentar, agar kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Dan bila pembahasan ini terasa bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan lanjutan pembahasan hangat dan bermakna di channel ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin bertambah usia, kita mulai belajar bahwa kadang yang paling indah bukanlah apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita biarkan berlalu tanpa komentar. Banyak orang tua dihormati bukan karena kata-katanya panjang, tetapi karena keheningannya penuh makna. Cara mereka diam tidak menakutkan, tidak menyudutkan, tapi justru meneduhkan. Ini adalah seni yang hanya dimiliki mereka yang hatinya sudah matang oleh perjalanan hidup. Ada orang tua yang diamnya membuat rumah terasa tegang, karena diamnya adalah bentuk kemarahan. Namun ada juga yang diamnya membuat rumah terasa tenang, karena diamnya adalah kebijaksanaan. Kita memilih yang mana? Di usia senja, kemampuan mengolah keheningan adalah anugerah besar. Diam yang bijak bukan menghindar, bukan mengabaikan, tapi memilih momen yang tepat untuk berbicara, agar tidak menyakiti siapapun. Seorang ibu bernama Bu Salma pernah bercerita. Suatu malam anaknya pulang dengan wajah letih, dan ia ingin menegur karena anak itu jarang pulang. Kata-kata itu sudah di ujung lidah. Tapi ketika melihat wajah anaknya yang kelelahan, ia menarik napas dan memilih untuk diam. Ia hanya menyajikan teh hangat, tanpa bicara panjang. Besoknya, anak itu sendiri yang datang memeluk dan berkata, "Ibu, maaf kalau belakangan jarang pulang. Saya sangat capek dengan pekerjaan." Keheningan Bu Salma tidak membuat jarak, justru membuat ruang bagi anaknya untuk membuka diri. Bapak dan Ibu, kadang orang justru lebih menghormati kita ketika kita tahu kapan harus berhenti bicara. Tidak semua masalah perlu ditegur saat itu juga. Tidak semua kesalahan harus langsung disebutkan. Ada hal-hal yang sudah cukup kita tangkap lalu kita doakan saja. Karena pada akhirnya, doa orang tua lebih kuat daripada 1000 kalimat yang dilontarkan dengan emosi.
Sikap hening yang menenangkan juga membantu kita menjaga kesehatan hati. Saat kita memilih diam yang bijak, tekanan darah lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan hubungan dengan keluarga lebih hangat. Kita tidak cepat marah, tidak mudah kecewa, dan tidak merasa harus membenarkan diri setiap waktu. Diam bukan tanda kalah, justru itulah tanda bahwa kita sudah menang melawan diri sendiri. Usia senja mengajarkan bahwa semakin tenang hati seseorang, semakin luas wibawanya. Orang yang tidak mudah terpancing, tidak mudah ikut campur pada hal yang bukan urusannya, dan tidak mudah menghakimi, akan selalu dihormati. Bukan karena ia keras, tetapi karena ia lembut dengan cara yang benar. Dan orang yang mampu memilih diam pada waktu yang tepat, itulah yang diam-diam paling dihargai oleh anak, cucu, keluarga, bahkan orang yang baru dikenal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas ketiga sikap bijak ini, kejujuran yang lembut, kesediaan untuk mendengarkan, dan hening yang menenangkan, kita bisa melihat betapa sebenarnya usia senja bukan masa ketika kita menjadi tak berdaya. Justru di usia senja, karakter kita mencapai bentuk terbaiknya. Kita sudah kenyang pengalaman, cukup melihat dunia, dan hati kita lebih mampu membedakan mana yang penting dan mana yang sebaiknya dilepas. Di titik ini, hormat bukan lagi dicari lewat suara yang keras, tetapi melalui keteduhan sikap. Ketiga sikap ini saling melengkapi. Kejujuran menjadikan kita pribadi yang jernih dan tulus di mata anak-anak. Kesediaan mendengarkan membuat kita mudah dicintai dan didekati. Sementara keheningan yang bijak membuat rumah terasa damai bagi siapa saja yang berada di dekat kita. Ketika ketiganya hadir dalam diri orang tua, hubungan keluarga menjadi lebih hangat. Anak-anak tidak merasa terhakimi, menantu tidak merasa disudutkan, cucu pun merasa aman berada di dekat kita. Dan secara perlahan, kita menjadi sosok yang dihormati bukan karena usia, tapi karena hati. Banyak orang tua merasa bahwa dihormati berarti harus selalu benar. Padahal kenyataannya, orang semakin hormat ketika kita menunjukkan bahwa kita pun manusia biasa yang masih mau belajar, masih mau mendengar, dan masih mau memperbaiki diri. Sikap rendah hati seperti ini sulit ditemukan di zaman serba cepat sekarang, dan justru itulah yang membuat nilainya semakin tinggi. Orang menghormati kita karena kita bijak, bukan karena kita memaksa. Bapak dan Ibu bayangkan suatu hari nanti anak-anak duduk bercerita di ruang tamu, lalu mereka berkata, "Ayah dan Ibu selalu membuat rumah terasa nyaman." Itu bukan karena kemewahan rumah, tetapi karena ketenangan hati pemiliknya. Bayangkan cucu-cucu betah berlama-lama bersama kita, bukan karena hadiah atau uang jajan, tapi karena mereka merasa disayang tanpa syarat. Inilah hasil dari 3 sikap bijak yang kita pelajari hari ini. Sikap yang memperluas wibawa tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun tentang wibawa. Dan jika direnungkan lebih dalam, inilah seni usia senja. Bukan tentang berapa banyak hal yang kita miliki, tetapi seberapa dalam hati kita bisa memahami orang lain. Semakin dalam pemahaman itu, semakin ringan hidup kita, dan semakin hormat orang-orang di sekitar. Kita tidak perlu bersuara keras untuk didengar. Kita hanya perlu sikap yang lembut, tulus, dan tenang. Karena hati manusia paling mudah tersentuh oleh ketulusan yang tidak dibuat-buat. Jika Bapak dan Ibu merasakan manfaat dari pembahasan ini, saya dengan hangat mengundang untuk ikut mendukung perjalanan channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai bentuk kebersamaan agar kita bisa terus belajar. Dan jangan lupa, saya sangat senang apabila Bapak dan Ibu mau menuliskan pandangan atau pengalaman di kolom komentar, karena dari cerita Bapak dan Ibu, banyak orang lain bisa ikut belajar dan merasa tidak sendirian.